Purposive sampling ini merupakan sampel non-random di mana peneliti itu menggunakan berbagai metode untuk menemukan berbagai kemungkinan kasus yang sangat spesifik untuk populasi-populasi yang sulit dijangkau gitu. Jadi di dalam purposive sampling ini yang pertama, peneliti itu harus memiliki kriteria yang jelas gitu ya, yang jelas dan relevan untuk memasukkan atau mengeluarkan unit analisis sehingga nanti sampel yang diambil itu relevan dengan tujuan penelitian yang akan diungkapkan. Jadi di awal kita sudah jelaskan menentukan apa tujuan penelitian kita, lalu konteksnya itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menentukan ketika kita ingin menjawab tujuan dan sasaran penelitian itu, maka siapa sih responden yang bisa kita cari, kita jadikan key informan tadi gitu ya. Jadi kita sudah memiliki kriteria yang jelas gitu untuk menentukan responden tersebut. Nah, purposive sampling ini tidak memungkinkan peneliti untuk mengeneralisasikan sampel pada populasi. Karena tadi kita sudah memiliki kriteria yang jelas yang ingin kita cari, maka bisa jadi jawaban yang kita peroleh nanti itu tidak bisa digunakan untuk mengeneralisasikan sampel karena kita sudah menentukan ya siapa saja respondennya itu gitu. Jadi sudah ada kelompok, misalnya kelompok karakteristik ekonomi yang sama gitu ya. Jadi akhirnya kan itu tidak mencerminkan populasi. Jadi itu hanya mencerminkan sekelompok bagian dari populasi saja. Nah, kemudian purposive sampling ini biasanya juga digunakan untuk melakukan in-depth investigation untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi ketika kita ingin mencari informasi yang lebih mendalam, misalnya kita ingin tahu tentang perkembangan industri kreatif gitu ya di Kota Bandung gitu. Nah, lalu kita tentukan, kita sudah tahu industri kreatifnya itu di mana yang menjadi lokasi kita. Nah, dari situ kita tentukan siapa informan kunci yang bisa menjelaskan bagaimana perkembangan dari industri kreatif tersebut gitu. Jadi kita mencari tahu lebih dalam, lalu kita sesuaikan pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan kebutuhan dari penelitian kita. Nah, kita menggunakan local knowledge ya yang berkaitan dengan lokasi sampel umumnya berada atau kelompok sosial dari sampel itu, kemudian menggunakan juga local experts untuk menemukan sampel. Ya, jadi kita bisa bertanya kepada orang gitu ya, kepada informan lainnya untuk mencari sampel siapa yang kira-kira cocok untuk menjawab untuk menjawab penelitian ini gitu. Atau bisa juga berbagai metode lain yang intinya untuk menemukan sebanyak mungkin kasus. Nah, tidak jarang peneliti itu menginginkan variasi tertentu dari sampel yang dihasilkan sehingga sampel itu memiliki karakter yang berbeda namun tetap relevan dengan pertanyaan penelitian. Nah, misalnya variasinya itu ketika kita menanyakan pertanyaan tentang perkembangan industri kreatif, bisa jadi bukan kepada hanya pelaku dari industri kreatif itu saja, tapi juga kita bisa menanyakan dari sudut pandang pemerintahnya, dari sudut pandang kelompok pedagang industri kreatifnya, ya kelompok usahanya, atau bisa juga dari sisi pembeli, ya, atau bisa juga dari sisi masyarakat yang ada di sekitar industri kreatif tersebut. Jadi kita mencoba untuk mendapatkan variasi dari si sampel-sampel yang ingin kita cari dengan purposive sampling ini. Nah, yang terakhir berikutnya adalah snowball sampling ya. Jadi snowball sampling ini merupakan sampel non-random di mana peneliti itu memulai dengan pertamanya itu dengan satu kasus pertama. Nah, dari balik kasus tersebut berdasarkan informasi pada kasus pertama itu, kita bisa mencari hubungan timbal balik dari kasus tersebut untuk mengidentifikasikan kasus lainnya. Dan proses itu diulang terus-menerus sampai kita mendapatkan jumlah yang banyak untuk dijadikan key informan gitu. Jadi misalnya kalau di dalam gambar ini kita bisa lihat dia diawali dari kasus yang pertama. Nah, dari kasus pertama kita tanyakan kepada kasus pertama itu kira-kira responden atau pihak mana lagi yang bisa dijadikan informan selanjutnya. Nah, lalu dari situ kita berkembang ke informan kedua. Lalu dari informan kedua itu kita berkembang ke informan ketiga. Nah, bisa jadi ketika berkembang menjadi informan-informan tersebut, tidak semua informan itu memiliki ingin diwawancara. Bisa jadi mereka menolak untuk diwawancara. Nah, itu bisa kita buat di dalam skemanya gitu ya. Skema tentang proses penyusunan dari snowball sampling ini. Nah, snowball sampling ini merupakan salah satu teknik multiple stage ya. Jadi tahapannya itu dimulai dari satu atau beberapa orang atau kasus dan kemudian kasus itu nantinya akan menyebar berdasarkan keterhubungan dengan kasus awalnya. Nah, paling tepat snowball sampling ini digunakan kapan? Yaitu ketika kita ingin menemukan subjek dengan atribut atau karakteristik tertentu yang penting untuk penelitian. Sama halnya tadi dengan purposive sampling. Jadi kita ingin mencoba untuk mencari objek-objek yang dia memiliki karakteristik yang sama yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, proses snowball ini biasanya nanti akan berhenti gitu ya
ketika tidak ada nama baru lagi yang disebutkan. Jadi artinya ketika kita bertanya sampai ke pihak ke 20 sekian itu, 20 sekian orang itu, dia akan kembali lagi ke pihak 01 atau misalnya ke salah satu responden yang lainnya. Jadi di situ ada timbal balik. Oh, misalnya kita bertanya ke dinas pariwisata, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam industri kreatif. Oh, dari dinas pariwisata mengatakan UKM apa, UPT apa. Lalu dari situ dia merekomendasikan yang lain, dan akhirnya rekomendasi terakhir itu menyatakan oh dinas pariwisata. Nah, maka di situ kita sudah mengalami kejenuhan atau kita mengalami yang namanya itu titik jenuh gitu ya. Jadi indikasi lainnya itu networknya itu sudah tertutup, akhirnya membentuk network yang seperti ini, di mana orang itu sudah tidak ada memberikan rekomendasi yang baru, tapi masih di dalam circle yang sudah kita wawancara sebelumnya gitu. Nah, selain itu, kapan kita berhenti melakukan proses snowball sampling, itu adalah ketika kita menemukan kecenderungan informasi yang sama. Jadi ketika kita wawancara, responden itu sudah mulai mengarah pada jawaban-jawaban yang sama gitu. Jadi tidak ada informasi baru lagi yang bisa kita jaring dari responden. Nah, artinya kita sudah mendapatkan apa yang sudah kita ingin cari, atau mendapatkan informasi bahwa oh ternyata kejadian di lapangan itu memang benar adanya seperti ini, atau ternyata pandangan orang itu adalah sama seperti ini gitu. Nah, responden di dalam snowball sampling ini bisa jadi saling berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan membentuk jaringan yang seperti ini gitu. Jadi network antar sampel ini bisa disusun di dalam bentuk sosiogram dan mencakup nama yang paling tidak disebutkan sekali. Jadi bisa jadi si nama itu berulang-ulang kali disebutkan. Nah, misalnya di sini nomor 14. Nomor 14 ini disebutkan oleh responden nomor 7, responden 20, responden 17, responden 11, dan responden 22. Jadi ini dia berulang kali disebutkan gitu ya namanya itu oleh berbagai responden. Nah, artinya dia bisa jadi si orang 14 ini memang orang yang penting gitu ya di dalam yang dianggap sesuai karakteristiknya dengan apa yang kita harapkan. Nah, begitulah beberapa dua jenis non probability sampling yang bisa kita gunakan di dalam penelitian kualitatif.